Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nuri zati wa sirisari fisaril asma'i wa sifati. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat, meskipun ada hujan tapi ternyata masih tergerak hati kita untuk datang membaca Ratibul Hadad, dan juga kajian kita adalah berkenaan dengan hakikat ibadah. Dan insya Allah pada malam hari ini kita ingin melanjutkan kajian kita berkenaan dengan hukum kalbi yang kedua, yaitu ta'rat tersebut. Jadi pada minggu yang lalu kita sudah membicarakan tentang hukum kalbi yang pertama, yaitu qasad. Jadi orang yang sholatnya itu tidak berjumpa dengan Allah, maka sholatnya itu batal secara hakikat. Nah, ini yang sungguh cukup mesti harus kita betul-betul perhatikan, karena kalau bahasanya itu cukup membahayakan. Apa dia? Kalau sholat itu, dalam sholat itu kita tidak berjumpa dengan Allah, maka sholat kita itu batal secara hakikat. Secara zahir sah, tetapi secara zahir ini dia hanya bertumpu pada pandangan manusia saja. Betul, angkat tangannya, sujudnya pas, sudah itu rukuknya pas, sudah itu bacaannya pasti Allahu Akbar, baca Fatihahnya pasti Bismillahirrahmanirrahim. Tapi itu dalam pandangan manusia, tetapi dalam pandangan Allah belum tentu. Maka itu kalau zahirnya bagus, suaranya bagus, cantik, alhamdulillah sudah bagus, dan itu sudah secara zahir sudah bagus, tapi dalam pandangan manusia. Tetapi yang mesti harus diperbaiki juga adalah yang di dalam diri kita, yaitu hukum kalbi tersebut. Maka itu orang yang sholatnya itu hanya duduk di makam zahir, tetapi hakikatnya hilang atau batinnya hilang, yaitu tidak berjumpa dengan Allah di dalam sholat, maka sholatnya itu batal secara hakikat. Bagaimana caranya supaya kita itu berjumpa dengan Allah di dalam sholat tersebut? Maka caranya adalah kita tidak boleh meninggalkan hukum qalbi dalam sholat tersebut. Maka sering saya menyebutkan bahwa di dalam kita bersolat tersebut ada 3 hukum di dalamnya. Yang pertama adalah hukum qauli. Hukum qauli ini sudah kita buat setiap hari. Ketika kita sembahyang misalnya, lalu angkat takbir Allahu Akbar, baca surah Al-Fatihah, baca selawat Nabi, itu hukum qauli. Qauli itu artinya perkataan. Lalu angkat tangan, sudah itu gerak ruku, sujud, salam kiri ke kanan, ke kiri, itu namanya hukum fi'li. Hukum fi'li itu perbuatan. Hukum qauli dan hukum fi'li ini biasanya dia didengar dan diperhatikan oleh orang lain. Tetapi hukum qalbi yang ini juga tidak boleh orang itu tertinggal, yaitu hukum qalbi tersebut. Di mana letak hukum qalbi tersebut? Letak hukum qalbi tersebut dalam urutan rukun 13 itu, yaitu pada niat dan tertib. Tetapi pada niat dan tertib itu ada 7 perkara yang tersimpan di dalamnya. Apa dia? Yang pertama adalah qasad. Nah, qasad ini sudah kita bahas pada minggu yang lalu, tapi saya ingin ulangi sedikit. Yang kedua ada namanya ta'rat atau takruk. Yang ketiga namanya ta'yin. Yang keempat namanya ihram. Yang kelima namanya mi'raj. Yang keenam mudajat. Yang ketujuh namanya tabdi. Hukum qalbi yang 7 ini mesti harus kita paham. Kalau kita tidak paham dengan hukum qalbi yang atau perkara qalbi yang 7 ini, maka kita tidak mi'raj atau tidak sampai, tidak naik, tidak sampai bertemu dengan zat Allah yang seharusnya kita sembah tersebut. Maka itu kita pelajari tentang hukum qalbinya tersebut.
Nah, dalam hukum kalbi tersebut, perkara yang pertama itu qasad. Nah, qasad ini sudah kita jelaskan pada minggu yang lalu, bahwa qasad ini artinya adalah menyatakan niat. Jadi selama ini kita sholat melapaskan niat. Kita anggaplah bahwa sholat itu, niat itu yang kita lapaskan di ujung bibir. Padahal itu bukan niat, itu lapas niat. Sementara sebenar-benarnya niat itu adalah yaitu yang tidak bersuara dan tidak berhuruf. Itulah sebenar-benarnya niat itu. Jadi niat itu dia sesuatu yang tidak bersuara dan tidak berhuruf. Jadi apa-apa yang selama ini kita ucapkan di ujung lidah semasa hendak memulai sembahyang, sebelum takbir, atau dalam bisikan di dalam hati kita pun sekalipun, maka itu sebenarnya masih pada kedudukannya adalah lapas niat, bukan niat. Jadi antara lapas niat dengan niat ini itu perbedaannya jauh sekali. Seperti perbedaan antara waktu dengan jam dinding. Jadi jam dinding itu sebenarnya hanya menunjukkan masa saja, tetapi bukan waktu. Jadi begitulah jauhnya antara lapas dengan niat tersebut. Bedanya antara lapas dengan niat tersebut. Jadi maka daripada itu, dalam hukum kita bersolat bersembahyang tersebut, maka jalan syariatnya kita buat, jalan hakikatnya jangan sampai kita tertinggal. Jadi yang saya sebutkan pada minggu yang lalu, ketika kita itu mau memulai sholat itu, setelah berwudu lalu bentang sejadah, lalu masuk dengan kaki yang pertama, maka saat itu baca istighfar 3 kali, lalu nanti bersalawat 3 kali, lalu nyatakan dalam hati kita ini dengan penuh kejujuran dan kesadaran bahwa jasad dan ruh kita ini berasal daripada Nur Muhammad. Jadi ingat betul Bapak Ibu, ini pesan daripada Tuan Guru, seorang wali kutub. Siapa-siapa yang dia sembahyang itu, sebelum dia memulai sembahyang itu dia menyatakan kepada Allah bahwa jasad dan ruhnya ini berasal daripada Nur Muhammad, maka ketika dia mati itu matinya berkeramat. Orang mati berkeramat itu macam mana Pak Sabri? Oh, luar biasa Bapak Ibu. Orang yang mati berkeramat itu contohnya adalah kalau dia mati, kuburannya itu sudah tercium bau harum yang luar biasa. Itu tanda mati orang berkeramat. Kalau ketika dia mati di sebelahnya sungai air dalam, tetapi kuburannya itu digali setetes pun tidak ada air, itu membuktikan bahwa dia mati dalam keadaan berkeramat. Atau misalnya ketika dia meninggal, orang bongkar kubur, hujan deras, tapi dalam kuburannya tidak ada pun setetes air pun yang ada. Ini menunjukkan bahwa orang itu mati dalam keadaan berkeramat. Mati dalam keadaan berkeramat ini mati yang dalam keadaan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Salah satunya yang dituntun oleh para ulama dan para ulama sufi atau para wali-wali Allah, bahwa ketika kita memulai sembahyang tersebut, sebelum memulai sembahyang tersebut, maka saat itu kita nyatakan dengan penuh kesadaran dan kejujuran bahwa jasad dan ruh kita ini berasal daripada Nur Muhammad SAW. Saya sudah pernah menjelaskan kepada Bapak Ibu semua bahwa nyata sudah dengan bukti-bukti yang ada dari dalil hadis qudsi, bahkan dari beberapa ayat Al-Quran, juga dari peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad, itu menunjukkan bahwa makhluk yang pertama kali Allah ciptakan itu adalah Nur Muhammad. Tetapi Nur Muhammad ini jangan kita bawa pakai bahasa Arab. Kalau kita pakai bahasa Arab, Nur artinya cahaya, Muhammad ya Muhammad, cahaya Muhammad. Padahal Nur Muhammad itu bukan cahaya Muhammad artinya. Nur Muhammad itu adalah sumber asal kejadian. Itulah Nur Muhammad tersebut. Jadi Nur Muhammad itu adalah sumber asal kejadian. Jadi seluruh yang ada saat ini, yang ada di alam semesta ini, sumbernya, asalnya adalah daripada Nur Muhammad itu sendiri. Maka itu makhluk yang pertama kali Allah ciptakan itu Nur Muhammad. Setelah itu yang lainnya itu diciptakan daripada Nur Muhammad tersebut. Maka ketika kita memulai sembahyang tersebut, setelah bentang sejadah, masuk dengan kaki kanan dulu di dalam sejadah, lalu saat itu beristighfar 3 kali, mengakui kesalahan diri,
lalu bersalawat 3 kali kepada Rasulullah, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad 3 kali, atau dengan selawat-selawat yang lainnya, maka saat itu nyatakanlah secara sadar dan dengan rasa yang begitu tinggi bahwa jasad dan ruh kita ini berasal daripada Nur Muhammad SAW. Nah, setelah kita nanti melaksanakan hal tersebut, baru kita mulai berniat. Secara syariatnya kita keluarkan lapas, usalli fardal zuhri misalnya, usalli fardal maghribi sampai selesai. Tetapi setelah kita itu melapaskan niat, jangan lupa saat itu iringkan dengan hukum kalbi yang pertama, yaitu qasad. Qasad itu apa? Qasad itu menyatakan niat. Jadi bukan dia melapaskan niat, tetapi menyatakan niat. Niat itu sebenar-benarnya dia sesuatu yang tidak bersuara dan tidak berhuruf. Sementara lapas itu masih bersuara dan berhuruf. Meskipun diucapkan di dalam hati kita, itu juga masih kedudukannya adalah lapas niat. Dia bukan niat, tetapi niat itu mesti harus kita nyatakan. Maka itu pada minggu yang lalu sudah kita bahas tentang qasad tersebut.